Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara pembuatan simplisia daun pepaya. Perkenalkan, nama saya Thalia Ayatika yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami, yaitu pertama Farda Ayu Nurfatika, kedua Iin Nirawati Utara, ketiga Tatit Kuntawijaya Danu, dan keempat Ulfia Nur Aisyah. Bagian pengumpulan bahan baku dan sortasi basah akan dibacakan oleh Iin. Silahkan Iin. Ya, terima kasih. Proses pembuatan simplisia daun pepaya. Pengumpulan bahan baku, yaitu penentuan bagian daun pepaya. Tahapan pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas bahan baku. Faktor yang paling berperan dalam tahapan ini adalah masa panen. Panen daun atau herba dilakukan pada saat proses fotosintesis berlangsung maksimal, yaitu ditandai dengan saat-saat tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Selanjutnya, sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau barang asing yang ada pada daun pepaya. Pemilihan hasil panen ketika tanaman masih segar. Sortasi dilakukan terhadap tanah dan kerikil, rumput-rumputan, bahan tanaman lain, atau bagian lain dari tanaman yang tidak digunakan, dan bagian tanaman yang rusak, misalnya dimakan ulat, dan sebagainya. Terima kasih Iin. Selanjutnya, penimbangan simplisia basah, pencucian, dan perajangan akan dibacakan oleh Farda. Silakan Farda. Baik, terima kasih. Tahapan penimbangan simplisia basah untuk mengetahui berat daun pepaya sebelum dikeringkan. Tahap selanjutnya, pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pam. Pencucian simplisia dilakukan untuk membersihkan kotoran yang melekat, terutama bahan-bahan yang berasal dari dalam tanah, dan juga bahan-bahan yang tercemar pestisida. Tahap selanjutnya, perajangan. Perajangan bahan dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya, seperti pengeringan, pengepakan, dan penyimpanan. Ukuran perajangan bergantung dari bahan yang digunakan dan berpengaruh terhadap kualitas simplisia yang dihasilkan. Pada dasarnya, tujuan pengubahan bentuk simplisia adalah untuk memperluas permukaan bahan baku. Semakin luas permukaan, maka bahan baku akan semakin cepat kering. Terima kasih Farda. Selanjutnya, pengeringan dan sortasi kering akan dibacakan oleh Tatit. Silakan Tatit. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya tahap pengeringan. Tujuan dari tahap pengeringan ini adalah untuk menjaga kualitas bahan simplisia dan menurunkan kadar air sehingga bahan simplisia tersebut tidak mudah ditumbuhi oleh kapang dan tidak mudah ditumbuhi oleh bakteri, serta memudahkan dalam hal pengolahan proses selanjutnya, yaitu ringkas, mudah disimpan, dan tahan lama. Tahap selanjutnya yaitu sortasi kering. Tujuan dari sortasi ini adalah untuk memisahkan
benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan, dan kotoran lainnya yang masih tertinggal pada Simplisia saat dilakukan pengeringan. Contohnya seperti pasir, kerikil, dan bahan asing lainnya. Terima kasih, Tatit. Selanjutnya, penimbangan Simplisia kering, pengepakan, dan penyimpanan akan dibacakan oleh Ulvia. Silakan, Ulvia. Baik, terima kasih Thalia. Tahap selanjutnya, penimbangan Simplisia kering. Dilakukan untuk mengetahui berat daun pepaya yang sudah dikeringkan. Tahap terakhir, pengepakan dan penyimpanan. Setelah tahap pengeringan dan sortasi kering selesai, maka Simplisia perlu ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak saling bercampur antara Simplisia satu dengan yang lainnya. Simplisia sebaiknya disimpan di tempat yang kelembapannya rendah, terlindungi dari sinar matahari, dan terlindungi dari gangguan serangga dan tikus. Terima kasih, Ulvia. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.